Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang ada pada bab 3, yaitu teks cerita pendek atau sering kita sebut dengan cerpen. Mungkin beberapa dari kalian sudah membaca beberapa cerita pendek yang ada di media cetak ataupun media elektronik. Jadi hari ini kita akan membahas lebih detail apa sih itu yang dinamakan dengan cerita pendek. Pada pertemuan kali ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian cerpen. Yang kedua, ciri-ciri cerpen. Yang ketiga, unsur cerpen. Dan yang terakhir adalah struktur cerpen. Kita mulai dari yang pertama, mengenai sebuah pengertian dari cerita pendek atau cerpen. Ada beberapa ahli yang menjelaskan mengenai pengertian cerita pendek. Salah satunya adalah J.S. Badudu. Menurut J.S. Badudu, cerita pendek atau cerpen adalah cerita pendek yang berfokus dan berkonsentrasi pada satu peristiwa kejadian. Pada peristiwa kejadian tersebut hanya mengisahkan satu tokoh cerita saja. Jadi, Badudu menuturkan bahwa yang namanya cerpen itu akan berfokus pada satu peristiwa. Jadi hanya akan membahas sebuah peristiwa yang dialami oleh seorang tokoh. Selanjutnya, kita bahas mengenai ciri-ciri cerpen. Ada beberapa ciri-ciri cerpen. Yang pertama, cerpen bersifat fiktif atau fiksi. Dalam artian, sebuah cerpen pasti bersifat hayalan. Walaupun ada beberapa cerpen yang memang dia berawal atau berdasarkan sebuah kisah nyata. Tapi pada kenyataannya ketika sudah dibuat menjadi sebuah cerpen, biasanya akan dibumbui dengan bahasa-bahasa atau alurnya yang agak sedikit dirubah, latar dan sebagainya, sehingga akan mengubah sifatnya juga. Yang tadinya bersifat nyata akhirnya akan bersifat sebuah hayalan karena dibumbui hal-hal tersebut. Yang kedua, sebuah cerpen kurang dari 10.000 kata. Artinya nanti kalau kalian lihat, cerpen akan lebih pendek dari sebuah novel. 10.000 kata biasanya akan berisi 10 halaman. Walaupun mungkin dari kalian, sebagian dari kalian sering membaca cerpen yang paling hanya 2 atau 3 halaman. Mayoritas memang halaman dari sebuah cerpen hanya 2-3. Ada beberapa yang sampai 10 halaman, tapi tidak banyak. Yang mungkin kalian baca atau sering kalian baca nantinya mungkin hanya 2-3 halaman. Yang pastinya kurang dari 10.000 kata. Terus yang ketiga, sebuah cerpen beralur tunggal. Jadi alur dalam sebuah cerpen ini hanya akan memiliki satu alur atau tunggal. Entah nanti dia akan menggunakan alur maju, mundur, ataupun campuran. Ini mengenai alur akan kita bahas di bagian yang selanjutnya. Yang keempat, sebuah cerpen selesai dibaca sekali duduk. Artinya, cerpen yang kita baca bisa kita selesaikan dalam satu waktu. Jadi ketika kalian sedang duduk di dalam satu waktu, kalian pasti bisa menyelesaikan satu bacaan tersebut atau satu cerpen tersebut. Meskipun cerpen tersebut mungkin berisi 10 halaman atau lebih, atau mungkin kurang, tapi sebuah cerpen bisa diselesaikan dalam sekali duduk. Terus yang terakhir, penokohan dalam cerpen dia bersifat sederhana. Artinya tidak banyak detail yang dimunculkan oleh pengarang mengenai seorang tokoh dalam sebuah cerpen. Selanjutnya yang kita bahas adalah unsur pembangun cerita pendek atau sebuah cerpen. Ada 2 unsur pembangun dalam sebuah cerpen. Yang pertama adalah unsur intrinsik dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Nah, untuk unsur intrinsik sendiri, dia ada 7 bagian.
Yang pertama adalah tema, yang kedua latar, alur, gaya bahasa, amanat, sudut pandang, tokoh, dan penokohan. Jadi ada 7 unsur intrinsik dalam sebuah cerpen. Nah, kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah sebuah tema. Tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dari cerpen. Tema memiliki sifat umum dan general yang dapat diambil dari lingkungan sekitar, permasalahan yang ada di masyarakat, kisah pribadi pengarang sendiri, pendidikan, sejarah, perjuangan romansa, persahabatan, dan lain-lain. Yang perlu dipahami di sini adalah tema bersifat umum atau general, dan harus dibedakan antara tema dengan judul, karena judul nanti sifatnya lebih khusus. Itu untuk tema. Yang selanjutnya adalah latar. Latar merupakan penjelasan mengenai tempat, waktu, dan suasana yang terjadi dalam sebuah cerpen. Yang ketiga, alur. Ini tadi yang kita bahas di ciri-ciri. Alur atau plot merupakan urutan peristiwa atau jalan cerita pada sebuah cerpen. Pada umumnya, alur pada cerpen diawali dengan perkenalan, konflik, masalah, lalu penyelesaian. Namun ada beberapa jenis alur yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju yang menceritakan ke masa depan, alur mundur ke masa lalu, dan alur campuran berarti menceritakan masa depan, flashback, dan kembali lagi ke masa depan. Selanjutnya mengenai tokoh dan penokohan. Jadi tokoh merupakan pemeran yang diceritakan dalam sebuah cerpen. Tokoh terdiri dari pemeran utama dan pemeran pendukung. Sedangkan penokohan merupakan gambaran sifat dari para pemeran. Watak terdiri dari 3 jenis, yaitu protagonis, antagonis, dan netral atau sering kita sebut dengan tritagonis. Selanjutnya adalah amanat. Amanat merupakan pesan moral atau pelajaran yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Pesan moral yang disampaikan biasanya dalam bentuk tersirat maupun tersurat. Dan yang terakhir adalah gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan ciri khas sang pengarang dalam menyampaikan tulisannya kepada publik, atau sering kita sebut dengan penggunaan majas. Jadi setiap pengarang mempunyai ciri khasnya sendiri dalam membuat sebuah cerita. Selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pengarang saat menceritakan kisah pada sebuah cerpen. Sudut pandang ada 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Orang pertama biasa ditandai dengan aku, sedangkan orang ketiga ditandai dengan kata dia atau menceritakan orang lain. Itu untuk pembahasan mengenai unsur intrinsik. Nah, selanjutnya adalah mengenai unsur ekstrinsik. Pada dasarnya, unsur ekstrinsik ini adalah pengembangan dari sebuah amanat, di mana nanti amanat tersebut akan berisi nilai-nilai. Ada nilai moral, nilai sosial, budaya, agama, dan pendidikan. Dan yang terakhir yang kita bahas pada hari ini adalah mengenai struktur cerita pendek atau struktur cerpen. Struktur cerpen ada 4 bagian. Yang pertama adalah orientasi, di mana nanti dia akan berisi pengenalan tokoh, latar, atau cerita. Berlanjut nanti ke rangkaian peristiwa, di mana dia akan masuk ke sebuah peristiwa. Yang ketiga adalah komplikasi, mulai muncul masalah yang dihadapi oleh tokoh sampai menuju puncak masalah. Dan yang terakhir adalah resolusi, di mana dia akan berisi penurunan masalah, yakni bagaimana pengarang mengakhiri sebuah cerita tersebut. Itu merupakan 4 bagian dari struktur cerita pendek atau cerpen. Nah, itu merupakan pembahasan yang kita bahas pada pertemuan kali ini di bab cerita pendek. Nah, adapun kalau nanti kalian ada beberapa pertanyaan yang belum jelas, silahkan ditanyakan dan kita akan bahas lebih mendalam. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.